Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbighfirli wa li walidayya amin. Saudara-saudara hadirin wal hadirat rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurillah, pada siang hari ini kita bisa lanjutkan kajian kitab Ayyuhal Walad walaupun waktunya sangat jauh. Terakhir ini masih 2023, 1 bulan terakhir, jadi 4 bulan yang lalu, dan barangkali dari bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal. Oleh karena itu, karena waktu yang sangat terbatas dan kajiannya waktunya jauh, saya berinisiatif untuk melanjutkan di halaman 20, karena di halaman 17, 18 banyak pengulangan. Halaman 20 baris ke-8 dari atas bacaannya Hukiyah. Silakan yang pegang kitab halaman 20 baris ke-8 dari atas bacaannya Hukiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala radhiyallahu anhu. Hukiyah dihikayatkan. Hikayat ini saudara sekalian dikatakan al-hikayatu jundun min junudillah. Hikayat itu satu dari bala tentara Allah yang akan menguatkan keimanan seorang muslim. Bahkan Al-Quran kalau kita lihat, barangkali sepertiganya isinya hikayat. Kisah-kisah tentang Bani Israel, kisah-kisah tentang kaum Ad, tentang kaum Samud, tentang umat-umat Nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi penting hikayat itu. An-Nasibliyah, bahwa seorang ulama dari generasi salaf, Asy-Syibli rahimahullahu ta'ala, khadama arba'ami'ati ustadzin, beliau berkhidmah belajar ilmu dengan 400 orang guru. Gurunya 400 dari sekali. Waqala, dan beliau berkata, qara'tu arba'ata alafi hadisin, aku membaca 4.000 hadis. Artinya membaca bukan sekadar membaca semacam kita. Ya, kalau Imam Asy-Syibli membaca plus hafal, membaca, hafal, memahami. Aku membaca 4.000 hadis, summakhtartu, kemudian aku memilihnya, minha, dari 4.000 hadis, hadisan wahidan, satu hadis. Dari 4.000 hadis dia pilih sebuah hadis. Wa amiltu bihi, dan aku mengamalkannya. Wa khallaitu ma siwahu, dan aku melepaskan diri dari yang lainnya, dari yang 3.999 hadis. Dia baca 4.000 hadis, dia hafal 4.000 hadis, dia pilih untuk fokus mengamalkan satu hadis saja. Sementara yang 3.999 hadis, ya, dia tidak fokuskan.
Kenapa? Li'anni ta'ammaltuhu. Kata Sukaib al-Balkhi, karena aku mengharapkan, ya, karena aku telah merenungi, fawajadtu khalasi, maka aku mendapatkan keselamatanku wa najati fi, pada hadis tersebut. Dan 4.000 hadis, dia lihat ada satu hadis yang sangat, ya, dia fokus, dia renungkan, dan dia sampai pada kesimpulan, satu hadis ini kalau saya amalkan cukup buat keselamatan saya dunia wal akhirah. Wa kana ilmul awwalin, dan adalah ilmu orang-orang terdahulu, wal akhirin, dan orang-orang generasi belakangan, kulluhu, semuanya, mundarijan, berputar ataupun berputar bihi, pada hadis yang satu ini. Faqtabaitu bih, maka aku merasa cukup dengannya. Wa zalika anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dimaksud adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li ba'di ashabi, pernah bersabda kepada sebagian sahabat-sahabatnya. Hadis yang dimaksud, yang dipilih oleh Imam Sukaib al-Balkhi adalah ikmal lidunyaka biqadri maqamika biha, berbuatlah untuk duniamu sekedar lamanya tinggalmu di dalam dunia. Beramallah untuk duniamu sebanyak mana, ya, sekedar untuk tinggalmu di dunia. Kata Nabi begitu. Kita nggak usah mikirin anak cucu, apalagi cicit kita. Rezekinya sudah Allah yang tanggung. Orang sekarang, saudara-saudara, ada yang kerja cari dunia, pontang-panting, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Kalau perlu sikut kanan, sikut kiri, tarik atas, injak bawah. Yang penting saya bisa dapatkan dunia sebanyak-banyaknya untuk 7 turunan. Nah, ini bukan konsep Islam, ya. Ajaran yang berikan oleh Rasulullah SAW, ikmal lidunyaka, bekerjalah untuk dirimu, biqadri baqaika, dengan kadar tinggalmu di dunia. Kalau kita umur sudah 50 tahun, kira-kira mau berapa tahun lagi di dunia? Kira-kira umur umat Nabi Muhammad baina sittin wa sab'in, antara 60 dan 80. Kita hidup di dunia, hidup sudah kurang indah, saudara. Wa man nu'ammirhu nunaqishu, siapa yang dipanjangkan umurnya dikurangi sedikit demi sedikit penglihatannya, pendengarannya, kekuatannya dikurangi, saudara. Jadi kita tinggal berhitung saja, kalau 55, kalau 60 umur kita saat ini, berarti sisanya berapa tahun lagi. Bekerjalah untuk dunia sekedar itu saja, sekedar lamamu tinggal di dunia. Ya, kadang-kadang banyak kita lihat orang sudah usia pensiun. Pensiun itu sebenarnya kan rahmat dari Allah, ya. Kalau ASN itu pensiun, dia tidak bekerja tapi masih dapat tunjangan, ya. Barangkali beban-beban hidupnya, anaknya sudah pada bekerja, sudah pada mandiri, sudah berkurang. Itu harusnya sudah mustaqbilal qiblati, arah hidupnya sudah menghadap kiblat. Mainannya udah masjid, musola, majelis, masjid, musola, majelis, itu aja udah. Kalau sudah usia 60, 70. Wa'mal li akhiratika, dan beramallah untuk akhiratmu, biqadri baqaika biha, sekedar lamanya kamu tinggal di akhirat. Kubur itu, saudara sekalian, gerbang akhirat. Bukan akhirat, gerbang akhirat. Kubur itu gerbang akhirat.
Kalau kita dikubur tahun 2024, ada orang wafat tahun 2024. Kemudian kiamat terjadi tahun 5000. Berarti kan 3000 tahun dia tinggal di kubur. 3000 tahun tinggal di kubur. Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kehidupannya di dunia. 3000 tahun di dalam kubur, saudara sekalian. Bekalnya mesti banyak. Kalau saya mau ibaratkan pulsa saja, listrik kita di rumah nih pulsa sebulan menghabiskan berapa duit? Setahun menghabiskan berapa duit? 10 tahun menghabiskan berapa duit? 100 tahun menghabiskan berapa duit? Nah, kubur kita juga begitu. Beramal untuk akhirat, sekedar lama mau tinggal di akhirat, itu baru gerbang akhirat kubur. Belum ketika kita dibangkitkan dari kubur, berkumpul kita di padang mahsyar, bertahun-tahun melintas kita di atas jembatan Shiratal Mustaqim, dihadapkan kita kepada hisab. Lama, saudara sekalian. Dalam satu hadis dikabarkan 50.000 tahun. Huru hara kiamatnya 50.000 tahun, saudara-saudara. Bekerjalah untuk akhiratmu selama butuhnya kamu tinggal di akhirat selama apa. Jadi untuk akhirat itu, ya Allah, kalau kita hitung zuhur berapa menit sih, kita sholat 10 menit, banyak 10 menit, asar 10 menit, maghrib 10 menit, isya 10 menit, subuh 10 menit, baru 50 menit. Tidak ada 1 jam dari 24 jam yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, kudu ada tambahannya lagi di tengah malam, kudu ada tambahannya lagi antara subuh dan zuhur, ada terselip sholat duha. Dan untungnya Allah amat pemurah, wabil khusus kepada kita umat Nabi Muhammad SAW, di mana amalan umat Nabi Muhammad duduk semacam ini, mendengarkan satu hadis, mendengarkan satu ilmu, lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Duduk semacam ini sebentar saja, setengah jam barangkali. Dalam satu hadis Nabi menyatakan, man ta'allama baban minal ilm, siapa orang yang belajar satu bab daripada ilmu, yantafi'u fid dunya wa ukhra, yang bermanfaat dunia akhirat, untuk ilmu agama yang dimaksud, a'tahullahu khairan min umuri dunya sab'una alba sanatin. Allah berikan kepada orang itu 7.000 tahun daripada umur dunia. Qiyamul layaliha, bertahajud di malam harinya, wasiyamun nahariha, dan berpuasa di siang harinya. Ini duduk macam ini, duduk semacam ini. Bahkan sahabat Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi Abdullah bin Abbas menyatakan, seandainya pahala orang hadir di majelis ilmu, di kajian-kajian semacam ini ditampakkan di dunia, tentu akan penuh semua majelis-majelis ilmu. Tentu orang akan berebut untuk hadir di majelis ilmu. Yang punya tokoh akan meninggalkan tokohnya, yang punya kegiatan untuk sementara meninggalkan kegiatannya. Alhamdulillah, Masjid Jami' Al-Ikhlas memberikan mediasi buat kita, memberikan fasilitas buat kita, mendatangkan guru-guru, mengisi waktu-waktu kosong kita untuk mendapatkan bekal akhirat kita. Yang ketiga, kata Nabi, wa'mal lillahi, beramalah untuk Allah, biqadri hajatika ilaihi, sekedar hajatmu kepada Allah. Enggak usah banyak-banyak beribadah kepada Allah, kata Nabi, enggak usah banyak-banyak, sekedar banyaknya hajat kita kepada Allah. Nah, hajat kita banyak gak sama Allah? Ternyata semua kita minta. Waktu duduk aja yang kita minta 8. Rabbi firli, ya Allah ampuni aku, warhamni, sayangi aku, wajburni, ya Allah tutup segala kekuranganku.
Rabbi firli warhamni wajibni warfa'ni, ya Allah angkat derajatku. Ya, Rabbi firli warhamni wajibni warfa'ni warzuqni, Allah berikan aku rezeki. Ya. Wa'afini wa'fu'ani, ya Allah afiatkan aku, ya Allah maafkanlah aku. Butuh kita kepada Allah banyak, bukan cuma sehat, bukan cuma rezeki. Ya, banyak butuh kita kepada Allah. Oleh karena itu ibadahnya juga banyak. Tuh. Kita kan diajarkan tuh kalau salat duha ya 2 rakaat mintanya banyak itu. Salat duha 2 rakaat mintanya habis-habisan. Ya Allahumma in kana rizqi fis samai fa'anzirhu, ya Allah kalau rezekiku masih di langit tolong turunin. Wa in kana fil ardi, kalau masih terpendam di dalam bumi fa'akhrijhu, keluarkan ya Allah. Wa in kana ba'idan, kalau masih jauh faqarribhu, deketin ya Allah. Wa in kana mu'assiran, kalau masih sulit fayassirhu, mudahkan ya Allah. Wa in kana qalilan, apabila masih sedikit fakasirhu, banyakin ya Allah. Wa in kana kasiran, kalau memang sudah banyak babarik li, berkahi ya Allah. Banyak kita minta itu, sholatnya cuma 2 rakaat mintanya habis-habisan. Yang di langit turunin, yang di bumi keluarin, yang jauh deketin, yang susah gampangin, yang dikit banyakin, yang banyak berkahi. Kemudian Nabi juga katakan wa'mal linnar, berbuatlah untuk neraka. Silakan beramal untuk neraka. Maksiat silakan maksiat, durhaka silakan durhaka. Berbuat zalim silakan berbuat zalim. Biqadri sabrika 'alaiha. Tapi kata Nabi, sekedar kesabaranmu menahan panasnya neraka. Sekedar kekuatanmu menahan pedihnya api neraka. Kita sering dengar Bapak Ibu sekalian bahwa paling ringannya api neraka itu, ya paling ringannya siksa neraka itu di mana ya seorang penghuni neraka itu dipakaikan terompah dari bara api neraka. Terompah, babiah, sandal, yang kalau dia injek terompah tersebut, dari begitu panasnya itu terompah yang terbuat dari bara api neraka, mendidih dia punya otak. Yang bersentuhan kaki, otak yang paling ujung ikut mendidih. Itu seringan-ringannya siksa api neraka dalam keterangan sebuah hadis. Belum lagi azab muhina, azab yang menghinakan. Ada azab yang menghinakan. Sampai guru saya kasih analogi begini, kalau di dunia penjara yang paling tidak berperi kemanusiaan itu di mana adanya? Di Amerika atau di mana? Penjara yang paling tidak berperi kemanusiaan. Ya. Kalau ada seorang narapidana ditempatkan di satu sel yang ukurannya 1 kali 1 meter, 1 kali 1 meter, tentu nggak bisa tiduran ya. Mau tidur pun harus meringkuk, harus melipat tubuhnya. Yang dipojokkan sel itu dibikin lubang buat dia buang air di situ. Jadi buang air di situ, tidur di situ, makan di situ. Ini kayak begini tidak berperi kemanusiaan. Ya. Azab muhina, azab ya neraka yang namanya azab muhina jauh lebih hina dari itu sekali. Kalau ada orang ditaruh di satu sel ukuran 1 kali 1 meter, dia nggak bisa tidur terlentang atau tidur dengan nyaman, kecuali harus melipat tubuhnya. Ya, dipojokkan ruangan tersebut dibuat satu lubang untuk dia buang air kecil, buang air besar, dia makan di situ, dia tidur di situ, dia buang air di situ. Maka Nabi katakan, silakan berbuat dosa, silakan beramal untuk neraka sebanyak mana, sebanyak kekuatanmu untuk menahan
menahan azab neraka. Kalau sudah nggak kuat, jangan diterusin. Kalau merasa nggak bakal kuat, ya taubat, jangan diterusin. Itu hadis yang satu yang dipilih oleh Sukaik Al-Balkhi rahimahullah ta'ala dari 4.000 hadis. Dia belajar dari 400 orang guru, menghafal 4.000 hadis, tapi memfokuskan diri dengan satu hadis. Ya, dia merasa kalau ini dia amalkan, dia renungkan, dia amalkan, maka cukup keselamatan dia dalam kehidupan dunia dan akhirat. Itu yang satu. Ya, sekali lagi yang pertama, ya, berbuatlah untuk duniamu sebanyak lamanya engkau tinggal di dunia. Tapi bekerjalah untuk akhiratmu sebanyak lamanya kamu kerja atau tinggal di akhirat. Tentu akhirat jauh lebih lama jika dibandingkan dengan dunia. Oleh karena itu amalan akhirat kita harusnya lebih banyak. Harusnya lebih banyak. Kemudian beramallah untuk Allah sebanyak butuh kita kepada Allah. Butuh kita kepada Allah. Jangan sezuhur-zuhurnya sholat, ya ada qobliyah, ada ba'diyah. Ya, jangan separdu-pardunya sholat, ya ada tahajud, ada witir, ada duha. Dan yang terakhir, beramallah untuk neraka sebanyak kekuatanmu menanggung pedihnya azab dan siksa api neraka. Ya, ini hadis dipilih oleh Syekh Sukaik Al-Balkhi, diamalkan, dianggap cukup untuk bekal dunia wal akhirah. Ayyuhal waladu wallahu a'lam bis-shawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Dari situ barangkali bisa berdiri. Ya, sebelum ditutup dengan doa, persilahkan kalau masih ada hal yang perlu untuk didiskusikan. Baik Bapak Ibu, setelah kita menyimak kajian hari ini tentang pembahasan ayyuhal walad, kami persilakan pada Bapak Ibu yang mau menambahkan atau bertanya. Kami persilakan. Ada yang mau nanya atau menambahkan? Baik Ustaz, sambil menunggu, ada ungkapan mengatakan bahwa bekerja adalah selingan daripada ibadah, karena kita diciptakan fokusnya adalah untuk beribadah, sehingga bekerja hanya selingan. Nah, ungkapan ini kira-kira untuk para pekerja mungkin berat ya, karena emang di sisi lain juga mereka juga banyak waktu untuk bekerja, tapi di sisi lain juga banyak ibadah-ibadah yang harus dilaksanakan. Hal seperti ini Ustaz, kira-kira bagaimana Ustaz untuk bisa meraih bahwa pekerja adalah selingan. Yang namanya selingan pasti bukannya secara full time bekerja terus, tapi justru yang diupayakan adalah ibadahnya. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, besarnya rahmat Allah buat kita ini, ibadah dalam Islam bukan cuma ibadah mahdoh seperti salat dan puasa, baca Quran, haji dan umrah, tapi bekerja semacam yang kita lakukan sekarang bagian daripada ibadah. Mencari rezeki dengan jalan yang halal ibadah. Mencari rezeki dari jalan yang halal ibadah. Dalam satu hadis Nabi bersabda, "Kam min amalin yatasawwaru bi suratil a'mali dunya summa yasiru min a'malil akhirah bi husnil niyyah." Berapa banyak amal-amal, kerjaan-kerjaan yang kelihatannya kerjaan dunia,
tapi karena niatnya baik dia menjadi kerjaan akhirat, jadi amal akhirat, jadi amal ibadah. Kerja niatnya untuk memenuhi kebutuhan anak istri dengan cara yang halal, ibadah. Ya, anak kuliah, kerja sekolah, ibadah. Istri ngurus rumah, ibadah. Ya, mencuci pakaian, ya, membersihkan rumah dan yang lain-lainnya ibadah. Jadi ya, berangkat dari sini kita bisa wujudkan ya ungkapan tadi itu. Ya, bahkan pernyataan Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kalau kerja kita niatkan ibadah, tentu cara-caranya juga tidak melanggar syariat ataupun aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang halal yang kita ambil, yang haram tidak kita laksanakan. Gitu ya. Benar itu. Baliknya, berapa banyak ibadah-ibadah, amalan-amalan akhirat, tapi karena niatnya jelek nggak jadi amalan akhirat, jadi amal dunia. Orang berangkat haji itu amalan akhirat, tapi niatnya supaya dapat gelar haji, niatnya supaya ini dan itu, nggak jadi, nggak ada apa-apa di hadapan Allah. Haji, umroh, sedekah, ya amalan-amalan akhirat, tapi karena niat dunia maka tidak menjadi nilai ibadah. Habis sudah amalnya. Allah Ta'ala bisa. Cukup. Baik. Mari kita sempurnakan kajian zuhur kita pada siang hari ini dengan membaca doa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma nas'aluka bihaqqi Fatimah wa abiha wa ba'liha wa baniha. Iftah alaina wa ala auladina banatina talamidina tilmidatina futuhal arifin wa faqihna wa iyyahum biddin wa alimna wa iyyahum at-ta'wil wa hdina wa iyyahum sawa'as sabil birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kajian hari ini bisa menginspirasi iman kita sehingga bisa istiqomah bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah untuk Senin depan berjumpa dengan Ustaz Dr. Ridho Subraha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macetnya nggak macet di bawah sekolah.
Oh biasa dari sini ngapain? Itu agak sama saya. Kalau tulisannya kecil-kecil itu. Kalau satunya 4.000 kan tinggalnya tertinggal di sana. Sejuta tinggalnya tidak apa kencang. Pas di dapur campur garam Numpang. numpang jadi kalau kena cahaya matahari ya begitu. Dari diabetes. Dari SD di sini kantornya dan diganti tempat sepi. Belum kain. Itu nanti kosong. Nanti pilih dia udah. Itu yang kedua yang kita. Diawasin, tapi saya jangan begitu caranya. Kalau datangnya jangan pas ada kota di luar, jadi kebiasaan. Ada kota di luar, udah Orang digeser-geser. ini digeser-geser sama anggota. Kalau nanti saya lihat, ini di depannya di sini. Saya lewat kita. Sekarang tanyain aktifnya siapa dulu. Tapi kalau kamu udah dia sedikitnya Ya. list mungkin yang tetap itu Udah ada yang di terus. belum masa-masa yang dulu ini baru ada seperti itu gitu. Emang pengajian kantor ini sering akhir zaman kali susah. Saya lihat di KPK juga begitu, di tempat lain begitu. Nggak banyak. Tapi di perhubungan Yang di mana? bulan kosong Yang di perhubungan. oh Ada kabar kan ada di sini. mungkin diwajibkan kali ya, suruh diam dulu gitu. Kayak di Sampurna itu HRD-nya mau kerjasama dengan TKI, jadi suruh hadir dulu kayak anak-anak kopi anak seperti yang lain supaya dengerin dulu. Ada juga yang caranya kayak saat yang lain itu dia langsung aja kayak batuan radionya belakangan jadi langsung yang ke mimbar. Karena kalau gitu kata saya ditinggalin, kalau udah jauh-jauh datang jemaahnya nggak agak. Ada yang gitu, ada yang pakai ini lebih lama pakai yang bagus. Tapi kan datangnya setengah 12, terapin dulu laptop lalu langsung.
Saya lihat mobil sudah ada. Saya sudah suruh nyalain aja ke itu ke ruangan pakai rekaman, jadi supaya pada aja pada kesini. Ternyatanya yang begitu jadi keseruan bikin. Ya tergantung sekarang begitu kan. 18 bisa masuk. Juga ya. Ibadah ini cuma salam-salam berangkat aja. Lantas yang bisa diingetin juga ya. Tapi kalau kita bahasanya kalau kita tuh masuk satu pesan. Jadi kesini selain di kantor. Di sini kantornya, emang di sini terus. Dia kesininya ke masjidnya kalau sudah ini. Kalau sudah yang waktu di atas. Nah, Itu fasilitasnya kayak apartemen. Ada perubahan yang ada di atas kantor gitu kan, kayak apartemen. Lupa. Dengan